Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1691. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya mengangguk puas, seperti yang dia harapkan. Lagi pula, Jiang Shaoling dan Lu Qingyao adalah favoritnya. Kedua orang ini memiliki ciri yang sama, yaitu keras kepala dan tidak mau mengaku kalah. Bagus kalau mereka bisa berkembang, kata Long Zaitian. Tuan Long, saya pikir selama Anda memberi mereka waktu, mereka pasti akan tumbuh. Sejujurnya, saya pikir kedua anak muda ini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi master seperti Brother Ghost Slayer dan menjadi kaki tangan Tuan Long. Lei Hu berkata dengan sedikit emosi. Mereka masih harus melalui banyak hal. Tidak mudah untuk menjadi lebih kuat. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Lei Hu mengangguk. Di mana mereka sekarang? Long Zaitian bertanya. Jiang Shaoling ada di sekolah sekarang, dan dia biasanya datang setelah sekolah pada sore hari. Gadis-gadis dari keluarga Lu lebih jarang datang ke sini. Lagi pula, kondisi latihan di keluarga Lu tidak lebih buruk dari gym seni bela diri Tiandao kami. Oleh karena itu, dia biasanya perlu dilatih oleh seorang master sebelum dia datang ke aula seni bela diri Tiandao. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjelaskan lagi. Tuan Long, apakah Anda ingin bertemu mereka sekarang? Jika demikian, saya akan mengirim seseorang untuk menelepon mereka sekarang. Lei Hu bertanya ragu-ragu lagi. Tidak, saya hanya bertanya tentang situasi mereka. Tidak terlalu penting apakah saya dapat melihat mereka atau tidak. Saya akan sering tinggal di kota Linjiang di masa depan. Akan ada banyak waktu untuk bertemu mereka. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan perjamuan. Kami mengubah rencana kami. Kami duduk dan mengobrol saat makan siang. Bagaimana menurutmu? Lei Hu menyarankan. Sisi saya baik-baik saja. Anda dapat meminta pendapat Qin Yuanlin, Fang Shengtian, dan Dao Scar. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan asli. Tuan Long baik-baik saja, dan mereka baik-baik saja, saya sudah memberitahu mereka sebelumnya. Lei Hu terkekeh dan berkata lagi. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian duduk di ruang tamu Balai Seni Bela Diri Tiandao. Di ruang tamu ini, selain para pelayan, hanya Long Zaitian dan Lei Hu. Ini dimaksudkan untuk menjadi pesta yang sangat pribadi. Tuan Long, ini daging kambing rebus sanbei. Rasanya sangat harum. Saya ingin tahu apakah Tuan Long suka makan ini. Setelah membawa semua bahan, Lei Hu meminta para pelayan untuk pergi, dan dia mulai memasak sendiri. Apakah mereka sudah sampai? Long Zaitian bertanya, dia tidak terlalu memperhatikan makanan. Seharusnya segera datang, mari mengobrol sambil makan. Lei Hu melihat waktu dan berkata pada naga itu. Pada saat ini, pintu ruang tamu terbuka, dan Qin Yuanlin dan Fang Shengtian masuk. Tuan Long. Qin Yuanlin masuk dan menangkupkan tangannya. Tuan Long, saya membuat Anda menunggu. Fang Shengtian memperhatikan Long Zaitian, agar rendah hati dan otentik. Sama-sama, duduk. Nada suara Long Zaitian acuh tak acuh. Tuan Long. Saya datang. Pada saat ini, suara tergesa-gesa lainnya datang, dan sosok tergesa-gesa masuk. Sosok ini tidak lain adalah Dao Scar. Ketika Scar masuk, dia membungkukkan tubuhnya, memegang sesuatu di lengannya, dan ketika dia melihat Long Zaitian, dia membungkuk dengan tergesa-gesa, terlihat sangat hormat. Bab 1692. Dibandingkan dengan Fang Shengtian, Lei Hu dan lainnya, Scar lebih rendah hati, dan perkataan serta perbuatannya dipenuhi dengan rasa rendah hati. Apa yang kamu pegang di sini? Long Zaitian melirik Scar dan bertanya. Anggur hanyalah sebotol anggur. Ini adalah anggur yang baik yang telah saya habiskan banyak waktu untuk keluar. Tuan Long, hari ini Anda harus bertengkar dengan kami. Ketika Scar mendengar ini, dia berkata dengan senyum di wajahnya. Scar, kamu sangat baik, dan kamu tahu cara membawa anggur. Sementara Lei Hu sedang sibuk, dia berkata dengan tajam. Aku tidak tahu apakah Tuan Long suka minum atau tidak, tapi menurutku kebanyakan pria suka minum. Scar menggaruk kepalanya, dan berkata dengan senyum sinis. Benar, kamu benar-benar tahu bagaimana menjadi seorang pria. Lei Hu sangat senang ketika mendengar itu, tidak peduli apakah Long Zaitian suka minum atau tidak, Lei Hu pasti suka minum.
Scar, kudengar hidupmu di West City akhir-akhir ini berjalan dengan baik. Pada saat ini, Fang Zhengtian, yang diam di samping, berbicara, wajah Fang Zhengtian tenang, dan dia berarti sesuatu. Hehehehe, ada apa? Dibandingkan dengan Bos Fang dan Bos Lei, aku hanyalah seorang anak kecil. Kekuatan Si Kang saat ini relatif objektif dalam hal kekuatan finansial. Adapun hard power, itu tidak sebanding dengan Dong Cheng dan Bei Cheng. Scar juga manusia, tetapi Fang Zhengtian sengaja menusuknya di bagian bawah, jadi dia sangat rendah hati dan otentik. Scar, kamu hantu, dan kamu punya banyak cara. Kudengar orang-orang di kota barat sangat yakin padamu. Lei Hu juga disapa. Memimpin saudara-saudara untuk bekerja, saudara-saudara hanya memberi muka. Saya dapat memiliki kemampuan apa saja, itu karena Tuan Long, dan semua kakak laki-laki di sini menutupinya. Di depan semua orang, Scar hanyalah seorang junior. Dao Scar melengkungkan tangannya, cukup rendah hati dan otentik. Kamu anak tertawa dan bercanda, siapa yang tahu berapa banyak berita buruk yang ada di hatimu. Dao Scar, kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki apa-apa di kota barat, bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat dalam beberapa bulan? Lei Hu memiliki senyum yang menarik di wajahnya. Bukan. Kota barat saat ini jauh lebih kuat daripada saat anjing gila ada di sana sebelumnya. Scar, kamu tidak memamerkan pegunungan dan memamerkan air, dan ada cukup banyak hal yang tersembunyi di belakangmu. Fang Zhengtian mengambil seteguk daging kambing rebus, mengungkapkan niatnya. Bos, jika Anda mengatakan itu, Anda kehilangan kontak. Kita semua bekerja untuk Tuan Long. Bagaimana saya bisa memiliki niat buruk? Beritahu kedua bos bahwa kota barat kita memang telah berkembang, tetapi kekuatan tempur yang tangguh sebenarnya, masih belum banyak saat ini. Dao Scar mendengar bahwa Lei Hu dan Fang Zhengtian ingin mengatakan sesuatu, jadi dia buru-buru berkata. Pada saat ini, Qin Yuanlin tidak punya pilihan selain berdiri dan memuluskan segalanya. Hahaha. Dalam beberapa bulan terakhir, pencapaian Si Kang memang terlihat jelas bagi semua. Tuan Long juga sangat menghargai pencapaian Si Kang. Bos Scar, seperti kita, setia kepada Tuan Long, dan dia memang harus tidak melihat orang luar. Qin Yuanlin tertawa, terlihat seperti orang tua yang baik. Terima kasih atas penegasan orang terkaya di Qin, dan terima kasih atas penegasan Tuan Long. Saya bisa menjadi seperti sekarang ini karena dukungan Tuan Long untuk atasannya. Si Kang bisa berkembang menjadi seperti sekarang ini karena atas dukungan Tuan Long, orang terkaya dan semua saudara di belakang layar. Bukan hanya Dao Scar saya saja. Dao Scar dapat mengatakan sepatah kata pun di depan bos di sini hari ini. Saya Dao Scar bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan, saya akan melakukannya terlebih dahulu sebagai rasa hormat. Scar berdiri, mengangkat gelas wine terlebih dahulu, dan meminumnya dalam sekali teguk setelah berbicara, rasa panas langsung menjalar ke perut. Bab 1693. Setelah Scar selesai minum, dia mengisi dirinya lagi. Pada saat ini, Qin Yuanlin berdiri dan menyapa, ayo, mari kita minum bersama, jarang Tuan Long menyatukan kita. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangkat gelas mereka satu demi satu, dan mereka semua meminumnya sekaligus. Setelah gosip, mari langsung ke intinya. Kali ini, Tuan Long tidak meminta semua orang datang ke sini untuk minum. Qin Yuanlin melirik semua orang dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ada apa dengan Tuan Long? Tapi tidak apa-apa untuk dikatakan, kita semua mengikuti pengaturan Tuan Long. Lei Hu berbicara lebih dulu. Hal yang sama berlaku untukku di kota barat. Scar pun mengutarakan pendapatnya. Tuan Long, ceritakan tentang rencanamu. Ekspresi Fang Zhengtian relatif tenang, dan dia juga lebih memahami identitas Long Zhaitian. Kali ini ketika Long Zhaitian kembali, dia kurang lebih bisa melihat bahwa Long Zhaitian telah membuat langkah besar. Saya meminta semua orang untuk datang ke sini, di satu sisi, saya ingin bertemu semua orang, dan di sisi lain, saya ingin mencapai kesepakatan dengan semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua sedikit mengangguk dan mendengarkan dengan cermat. Semua orang harus tahu sesuatu tentang saya. Saya memang bisa memimpin semua orang untuk berkembang dan membuat semua orang lebih kuat. Tapi kekuatan yang kamu tahu berbeda dengan kekuatan yang saya inginkan. Yang saya butuhkan adalah tim yang benar-benar kuat. Saya tentu saja senang melihat Anda tumbuh lebih kuat dalam hal personel. Tapi bagi saya, yang lebih penting adalah membangun kekuatan tempur yang hebat. Long Zhaitian meletakkan satu tangan di atas meja,
mengetuknya dengan ringan 2 kali, dan berkata dengan tenang. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan tempur teratas kita saat ini sudah cukup. Tentu saja, ini relatif terhadap kota Linjiang, dan ini hanya kekuatan tempur teratas dalam pengetahuan kita. Fang Zhengtian sedikit mengernyit dan berkata, apa yang dia katakan juga benar. Karena kemunculan Long Zhaitian, jumlah master di Beicheng jelas meningkat. Meningkatkan jumlahnya adalah satu hal, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan batas atas kekuatan tempur. Setelah mendengar ini, Daoskar juga berkata, Bos Fang memang benar. Sekarang kota Linjiang, kota timur, barat, dan utara kita, dapat mengalahkan kekuatan apapun sesuka hati, dan dapat mengalahkan kekuatan di kota-kota lain di Provinsi Jiangnan. Ini menunjukkan bahwa kita menjadi lebih kuat. Saya pikir situasi kalian berdua masih kecil. Meskipun kekuatan tempur di tangan kita dianggap master, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan master di level Brother Ghost Slayer dan Tuan Long. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Tuan Long, kekuatan tempur teratas yang dikembangkan adalah kekuatan tempur teratas seperti Brother Ghost Slayer. Lei Hu menggerakkan mulutnya dan berkata kepada semua orang. Dia telah berkomunikasi dengan Long Zhaitian sebelumnya, jadi dia cukup jelas tentang niat Long Zhaitian. Setelah mendengar kata-kata Lei Hu, Fang Zhengtian dan Daoskar mengerutkan kening secara tidak sengaja. Ini bukan pertanyaan apakah itu bisa dilakukan, tapi persyaratan Long Zhaitian terlalu tinggi. Seorang master seperti Guimi sudah di luar jangkauan orang biasa. Seberapa mudah mengolah master seperti itu? Tuan Long, bagi kami, ini bukanlah sesuatu yang dapat kami lakukan dengan kerja keras. Kami membutuhkan bantuan Anda, Tuan Long. Fang Zhengtian juga sangat jujur. Bos Fang benar. Jika kita benar-benar ingin membentuk kekuatan tempur yang begitu kuat, kita tidak memiliki pengalaman. Dalam hal pengalaman, kita hanya bisa mengandalkan Tuan Long. Daoskar juga setuju. Pada saat ini, Qin Yuanlin berdiri sambil tersenyum, seolah ingin mengatakan sesuatu. Bab 1694. Semuanya, karena Tuan Long memiliki rencana seperti itu, dia secara alami akan memberi Anda bantuan yang diperlukan. Anda juga harus memahami bahwa tanpa bantuan Tuan Long, sulit bagi Anda untuk membayangkan seberapa kuat Anda hari ini. Qin Yuanlin berdiri, tersenyum otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk satu demi satu. Perubahan yang dibawa Long Zhaitian kepada mereka terbukti dengan sendirinya. Kami ingin menjadi kuat, yang satu butuh uang, dan yang lain butuh orang yang bisa menuntun kami menjadi kuat. Soal uang, jangan khawatir, apa yang kami lakukan di tahap awal akan memberi kami aliran uang yang stabil. Perusahaan keamanan kami telah mendirikan beberapa anak perusahaan di seluruh negeri, dan skala keuntungannya cukup besar, dan saat ini sedang dalam tahap ekspansi darurat. Selama anak perusahaan ini dapat didirikan, kami akan memiliki arus pendapatan yang stabil. Qin Yuanlin memperkenalkannya dengan penuh minat. Ketika dia berbicara tentang perusahaan keamanan, dia sedikit bangga. Bagaimanapun, perusahaan keamanan ini dapat dianggap sebagai usahanya yang telaten. Dia selalu bertanggung jawab atas operasi komersial perusahaan keamanan. Tentu saja, alasan terpenting mengapa dia bisa menjalankan perusahaan keamanan dengan sangat sukses adalah peningkatan kekuatan yang dibawa Long Zhaitian ke personel keamanan perusahaan. Keluarga kaya saat ini di Daxia semuanya membutuhkan keamanan tingkat atas, dan perusahaan keamanan Qin Yuanlin dapat memberikan keamanan tingkat atas ini. Selama masih ada kekuatan, keluarga kaya ini tidak akan segan mengeluarkan uang sama sekali. Dalam hal operasi bisnis, itu masih tergantung pada Ketua Qin. Ketua Qin adalah seorang ahli di bidang ini. Kami membayar uang dan orang, tetapi setelah itu, kami menjadi pemilik toko lepas tangan. Perusahaan keamanan memiliki skala seperti sekarang ini. Itu adalah yang tidak terduga sama sekali. Fang Zhengtian juga mengangguk, mengagumi lagi dan lagi. Berbicara tentang perusahaan keamanan ini, kami di Kota Barat tidak berinvestasi pada tahap awal. Jika kami perlu menambah modal dan berbagi, saya harap Ketua Qin dapat memprioritaskan Kota Barat kami. Beberapa orang di Kota Barat kami sekarang terlibat dalam pembangunan perusahaan keamanan, tetapi dalam kasus kami, tampaknya partisipasi kami masih belum cukup. Berbicara tentang masalah ini, Scar ingin mengatakan sesuatu. Scar, saya akhirnya mengerti mengapa Anda mengelola Sikeng, mengapa Sikeng menjadi sangat kaya. Dimanapun Anda punya uang, Anda bisa pergi ke sana. Perusahaan keamanan kami sekarang dalam tahap menghasilkan uang, dan peningkatan modal serta perluasan saham adalah prioritas. Berpikir Anda,
bukankah Anda datang ke sini untuk menghasilkan uang? Kami akan meningkatkan modal kami dan berbagi sekarang, jadi mengapa khawatir tidak ada yang mau membayar? Lei Hu di samping mendengarkan kata-kata Daoskar dan sangat terdiam. Meskipun dia bajingan besar, dia tidak bodoh, dia bisa melihat niat Scar secara sekilas. Hei, Bos Lei, bukankah lebih baik lebih murah daripada yang lain? Kita bisa duduk di sini, tapi kita semua adalah milik kita sendiri. Lebih baik membiarkan orang lain makan lebih banyak daripada membiarkan saudara-saudaraku di kota barat makan lebih banyak. Scar tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Hahaha. Bos Scar benar. Jika kami membutuhkan dana lagi, kami pasti akan mengutamakan si Kang. Mendengar ini, Qin Yuanlin tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata, tapi, perusahaan keamanan kami saat ini sangat kondisi baik dalam semua aspek, dan tidak perlu pembiayaan eksternal untuk saat ini. Perusahaan keamanan didukung oleh 3 orang kaya Bei Cheng, Dong Cheng dan Qin Yuanlin, jadi tentu saja mereka tidak perlu khawatir tentang uang. Maksudku ketika ada kebutuhan. Ketika Scar mendengar kata-kata itu, dia tersenyum seperti pencuri. Bab 1695. Setelah lelucon selesai, wajah Qin Yuanlin menjadi serius lagi. Semuanya, untuk saat ini, kami tidak kekurangan uang. Kami, Qin Yuanlin, punya uang, dan saya kekurangan orang. Selama Anda dapat menyediakan personel yang cukup andal dan potensial, kami dapat bekerja sama dengan baik dengan Tuan Long dan mengolah sepenuhnya kekuatan yang kuat. Qin Yuanlin memindai kerumunan dan berbicara dengan percaya diri. Ketua Qin, jangan khawatir, senior saya di Bei Cheng dan Tuan Long adalah teman lama. Saya benar-benar setia kepada Tuan Long di Bei Cheng. Dalam hal personel dan uang, saya harus memberikan semua yang saya miliki. Fang Shengtian adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Sama denganku di Dongcheng. Tuan Long tahu siapa aku. Lei Hu melanjutkan. Tanpa Tuan Long, tidak akan ada Scar hari ini. Kota Barat adalah kota Barat Tuan Long. Semuanya di bawah pengaturan Tuan Long. Ketika Scar mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Bagus, sangat bagus. Qin Yuanlin sangat puas dengan penampilan semua orang. Sayang sekali di antara 4 kota di kota Linjiang, hanya Nancheng yang hilang. Di sisi lain, kata Qin Yuanlin dengan sedikit penyesalan. Di sana, di Nancheng, aku akan menangani mereka. Kemungkinan besar mereka adalah teman kita. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan berkata dengan tenang. Tuan Long di Nancheng ada di sini untuk menangani, maka, keluarga kami dapat mengambil tindakan selanjutnya. Pangkalan kami di Xishan telah disiapkan, dan kami akan dapat menampung banyak orang dalam beberapa hari ke depan. Pangkalan di Xishan akan menjadi basis pelatihan kami. Tempat kekuatan tertinggi, secara kasar, adalah sarang kami. Qin Yuanlin mengangguk, mengungkapkan niatnya. Tuan Long, Ketua Qin, karena kita ingin menumbuhkan kekuatan tempur top, apa nama kekuatan tempur top ini? Soalnya, pasukan super khusus di perbatasan selatan disebut Dark Blades, jadi kekuatan tempur kota Linjiang kita kekuasaan, juga harus mencantumkan nama yang gemilang. Lei Hu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan antusias lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga merasa bahwa mereka bermoral, mereka sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Aku punya saran. Lei Hu yang berbicara lebih dulu, dan dia jelas datang dengan persiapan. Hahaha, Bos Lei, kamu sudah memiliki nama favorit di hatimu. Tolong, Anda telah melihat semuanya, tetapi pada saat ini, Anda tidak dapat membantu tetapi mengekspos Lei Hu. Hei, Ketua Qin melihatnya. Lei Hu tersenyum sedikit malu. Dalam hal ini, katakan saja padaku, apa yang kamu berlama-lama? Fang Shengtian di samping juga berkata. Mendengar ini, Lei Hu berdiri, menghadap Long Zaitian, membungkuk sedikit, dan kemudian berkata, senjata yang digunakan oleh Raja Naga disebut Duri Naga, dan dikabarkan ada 108. Saya sarankan yang baru kekuatan tempur disebut Duri Naga. Duri Naga, ada 108 Duri Naga, dan tim kuat kami adalah 109 Duri Naga di tangan Raja Naga. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar dan mereka mengangguk. Meski nama ini lugas, sulit untuk mengatakan bahwa itu bukan nama dengan konotasi. Saya kira demikian. Qin Yuanlin berbicara lebih dulu. Aku pikir juga begitu. Fang Shengtian mengikuti. Semua orang setuju, dan aku juga setuju. Namun, kita tetap harus mendengarkan pendapat Tuan Long. Daoskar tersenyum. Aku tidak punya masalah,
jadi sebut saja Duri Naga. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Karena acara sudah selesai, maka, Tuan Long, mari kita minum. Lei Hu memimpin mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada semua orang. Bab 1696. Kelima orang itu mendentingkan gelas, dan mereka semua minum dalam sekali teguk. Setelah itu, semua orang mulai makan dan minum. Setelah makan ini, Long Zaitian pergi bersama Daoskar untuk membicarakan sesuatu. Semua orang pergi untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Saat menghadapi Long Zaitian, hati Daoskar sedikit berdebar, dan setelah mengetahui identitas Long Zaitian, kekagumannya pada Long Zaitian menjadi semakin berat. Tuan Long, ada apa denganmu? Setelah semua orang pergi, Scar bertanya dengan hati-hati. Tetua Qin memberitahu saya bahwa perkembangan kota barat Anda sangat bagus. Long Zaitian menyesap teh dan berkata dengan enteng. Tetua Qin memuji penghargaan tersebut. Kota barat kami sebenarnya tidak kuat, tetapi selama periode waktu ini, dengan mengandalkan perlindungan Tuan Long, kota barat kami telah mengembangkan beberapa industri. Oleh karena itu, saudara-saudara memiliki uang di tangan mereka, dan hidup adalah juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Scar menundukkan kepalanya, dengan senyum tersanjung di wajahnya. Kekuatan saat ini dari tingkat yang lebih rendah di Sikeng seharusnya puluhan ribu orang, peringkat pertama di antara 4 kota besar di kota Linjiang. Long Zaitian berada di jalannya. Ada, tapi meski banyak orang, kekuatan keseluruhannya masih belum sebanding dengan Bei Cheng dan Dong Cheng. Scar menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Apa rencanamu untuk masa depan? Long Zaitian mengangguk dan bertanya. Saya berencana untuk terus bekerja keras di industri ini. Industri yang saya bicarakan tentu saja bekerja sama dengan perusahaan keamanan Tuan Long, serta bisnis sah lainnya. Sejak Sikeng menyerah kepada Tuan Long, bisnis ilegal bawahannya, semuanya telah dibersihkan. Uang yang kita hasilkan sekarang semuanya bersih. Scar berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Itu sangat bagus. Saran saya adalah selain mengembangkan bisnis, kita dapat terus menemukan talenta tingkat rendah, dalam hal kekuatan pribadi dan kekuatan lainnya. Karena kota barat Anda berkembang begitu cepat, saya punya ide, izinkan saya katakan, lihat apakah itu berhasil. Long Zaitian menggosok dagunya, tatapannya jauh. Tuan Long, tidak masalah. Kota barat kami adalah kota barat Tuan Long. Kami akan melakukan apapun yang diminta Tuan Long. Tidak ada bedanya. Scar menepuk dadanya. Itu hanya saran, dan itu juga pendapat pribadi saya. Saya menyarankan agar Sikeng dikelola secara militer, dan persyaratan untuk setiap anggota harus sesuai dengan persyaratan tentara bayaran top di dunia. Long Zaitian berkata ringan. Daoskar tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian bertanya, Tuan Long ingin membentuk pasukan yang kuat di kota Linjiang. Ini adalah hal pertama yang dipikirkan Scar. Dengan tim yang begitu besar, itu dimiliterisasi dan dikelola melawan tentara bayaran internasional terkemuka. Ya dan tidak. Tim ini, tapi aku harap peran yang bisa dimainkan tim ini pada akhirnya mirip dengan peran pasukan. Jumlah orang di tim ini tidak boleh terlalu banyak, dan itu ada sebagai kekuatan tingkat rendah dari Duri Naga. Tetapi kekuatan pribadi anggota lebih kuat dari prajurit biasa dan tentara bayaran internasional. Long Zaitian menjelaskan lebih detail. Tuan Long, saran Anda sangat berwawasan ke depan. Namun, dari segi pengalaman, kami memiliki masalah besar. Tanpa dukungan Tuan Long, akan sulit bagi kami untuk membentuk tim seperti itu. Scar menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian, dan berkata dengan serius. Tentu saja, jadi aku akan memberimu bantuan yang diperlukan. Jangan khawatir tentang itu. Kuncinya adalah apakah menurutmu ini layak. Long Zaitian melambaikan tangannya lagi saat mendengar kata-kata itu. Bab 1697. Dengan bantuan Tuan Long, saya masih yakin dengan masalah ini. Scar berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu menjawab dengan nada hati-hati. Dalam hal ini, ketika kamu kembali, pilih sekelompok orang, dan aku akan mengirim seseorang untuk membantumu melakukan ini dengan baik. Long Zaitian mengangguk. Bagus. Ketika Scar mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar, dan ekspresinya sedikit bersemangat. Sejak mengikuti Long Zaitian, Scar selalu menempatkan dirinya di belakang Dong Cheng dan Bei Cheng. Bagaimanapun, Bei Cheng dan Dong Cheng dapat dianggap sebagai orang kepercayaan mutlak Long Zaitian, sementara dia, Sikeng, hanyalah pendatang baru. Dia selalu memiliki rasa partisipasi yang kuat dalam karir Long Zaitian,
tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang Long Zaitian secara pribadi mengatur masalah ini, dia melihat beberapa harapan. Yang dia butuhkan adalah memainkan peran dan menstabilkan posisinya di hati Long Zaitian. Meskipun kota barat saat ini berkembang sangat pesat, Scar juga memahami bahwa itu semua karena dukungan kuat dari Long Zaitian. Tanpa dukungan Long Zaitian, dia dan kota baratnya tidak akan berarti apa-apa. Keduanya mengucapkan beberapa kata lagi, dan Long Zaitian meninggalkan aula seni bela diri Tiandao. Pada titik waktu ini, masih ada waktu lama sebelum Gu Qinglian pulang kerja. Long Zaitian tidak langsung ke arah grup Gu, tetapi pergi ke tempat tinggal Bai Li Wuqiu. Suetu dengan patuh tinggal di tempat Bai Li Wuqiu ini, tinggal bersama Gu Imi. Di halaman kecil ini, yang dilakukan Bai Li Wuqiu setiap hari adalah berjemur di bawah sinar matahari bersama Gu Imi. Ketika Long Zaitian memasuki halaman kecil, Bai Li Wuqiu dan Gu Imi sama-sama berbaring di kursi guru besar di halaman kecil. Melihat Long Zaitian masuk, Gu Imi sedikit bersemangat dan ingin duduk, tetapi ketika dia ingin bergerak, dia merasakan sakit yang menusuk, yang membuatnya tidak berani bertindak gegabah. "Bos, kamu di sini!" teriak Gu Imi. "Berbaring saja." Melihat ini, Long Zaitian hanya mengucapkan sepatah kata. Dibandingkan dengan sebelumnya, kulit Gu Imi jauh lebih baik sekarang. Sebelumnya dia tidak bisa bergerak sambil berbaring, setidaknya dia bisa bergerak sekarang. "Untuk apa kamu pergi ke sisiku jika kamu tidak melakukan apa-apa?" Bai Li Wuqiu mengambil kipas katail besar dari wajahnya dengan sangat lugas. "Aku sedang mencari Suetu." Nada bicara Long Zaitian tenang dan otentik. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Suetu. "Bos, saya di sini, apa yang bisa Anda lakukan untuk saya?" Suetu melompat dari tebing di gunung belakang dan bertanya sambil tersenyum. "Pergi ke kota barat, temukan Scar, dan bantu dia melakukan sesuatu. Secara khusus, kamu perlu berdiskusi dengannya tentang apa yang harus dilakukan." Melihat peta darah, Long Zaitian langsung ke intinya. Oke, bagus, aku sudah tercekik selama 2 hari terakhir di sini, aku terlalu bosan sebelumnya." Suetu sangat senang ketika mendengar itu. "Kalau begitu pergilah sekarang." Long Zaitian berkata pada Suetu. "Oke, bos, sampai jumpa lagi." Mendengar kata-kata ini, Suetu segera pergi, sepertinya dia sangat lelah tinggal di tempat ini. "Aku butuh cara untuk kembali ke kekuatan penuh dengan cepat." Setelah Suetu pergi, Long Zaitian menatap Bai Li Wuqiu dan berkata dengan serius. "Apa cara untuk memulihkan kekuatan dengan cepat dan penuh?" "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku tidak punya metode itu." Bai Li Wuqiu berkedip dan memutar matanya, berbicara tanpa suara. "Kamu punya." Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Bab 1698. "Saya tidak." Bai Li Wuqiu berbalik, seolah dia tidak ingin berbicara dengan Long Zaitian. "Kamu punya." Long Zaitian masih sangat gigih. "Apakah kamu sudah mengatakan semuanya? Kenapa kamu bertingkah seperti wanita?" Bai Li Wuqiu cukup muak dengan keaslian. "Situasi saat ini di kota Linjiang sangat tidak stabil. Saya harus sekuat mungkin. Orang yang melukai Gu Imi akan segera ditemukan. Pada saat itu, saya khawatir satu-satunya orang yang dapat melindungi Anda adalah saya." Long Zaitian menatap Bai Li Wuqiu, ekspresinya agak serius. "Bos, apakah situasinya sangat serius? Apakah orang itu begitu kuat sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa?" Gu Imi, yang berada di samping, sedikit bersemangat saat mendengar kata-kata itu. "Entah kuat atau tidak, sulit untuk mengatakannya sekarang. Lagi pula, aku belum pernah bertemu orang ini secara langsung. Aku perlu bertemu orang ini sebelum aku tahu apa yang terjadi dengan orang ini." Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata pada Gu Imi. Mendengar ini, Gu Imi mengertakkan gigi dan ingin berkontribusi, tetapi dalam situasi saat ini, dia takut tidak dapat berkontribusi dan akan menjadi beban bagi Long Zaitian. "Kamu merasa sangat baik tentang dirimu sendiri." Mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Bai Li Wuqiu menggerakkan sudut mulutnya dan tidak bisa menahan cibiran. "Aku memberitahumu dengan serius, aku tidak punya banyak waktu untuk memulihkan kekuatanku secara perlahan." Long Zaitian menghela nafas dan berkata tanpa daya. "Aku juga tidak bercanda denganmu. Aku tidak bisa memberimu jawaban sekarang. Selama periode waktu ini, aku tidak bisa memulihkan kekuatanmu." Bai Li Wuqiu berbicara lagi. "Bos, Paman Bai Li, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Orang itu,
bahkan bosnya pun tidak sepenuhnya yakin, maka situasinya akan menjadi sangat serius. Semakin Guimi memikirkannya, dia semakin khawatir. Apa yang membuatmu panik? Dia jelas datang untuk bosmu, bukan untukmu, apalagi kami. Jika orang itu datang untukmu, apakah kamu pikir kamu masih hidup sekarang? Manusia itu, dia hanya ingin mengeluarkan Long Zhaitian melalui kamu. Bailey Wuqiu mengatakan sesuatu tanpa perasaan. Bukankah itu sama? Bos sedang dalam masalah, bagaimana kita bisa menonton? Guimi bahkan lebih cemas. Jangan menonton, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang kamu tidak hanya harus menonton, tetapi juga berbaring, jangan khawatir. Bailey Wuqiu melambaikan tangannya dan berkata lagi. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memulihkan kekuatanku dalam waktu singkat? Long Zhaitian mengerutkan kening lagi dan bertanya. Sungguh tidak, jika aku punya, aku akan memberitahumu sejak lama. Gelombang ini, kamu harus menanggungnya sendiri. Bailey Wuqiu mengulanginya tanpa daya. Itu tidak membutuhkan waktu singkat untuk memulihkan kekuatanku, tetapi apakah ada cara untuk mempercepat pemulihanku? Long Zhaitian bertanya lagi. Ada, tapi sulit. Kamu harus melewati gelombang ini dulu, baru membicarakannya. Bailey Wuqiu berbalik dan menatap Long Zhaitian, dengan senyum menggoda di bibirnya. Paman Bailey, jika kamu bisa membantu bos, maka kamu bisa membantu bos. Lagi pula, kita semua adalah saudara yang keluar dari parit yang sama. Guimi tidak tahan lagi untuk menontonnya, jadi dia membuka mulut untuk berbicara. Aku berkata Guimi, kamu harus berbicara sesuai dengan hati nuranimu, nak, bisakah aku membantunya lebih sedikit? Apakah aku tidak akan membantu sekarang? Aku tidak bisa membantu. Aku hanya seorang dokter ajaib, bukan dewa, aku bukan dewa yang maha kuasa, mengerti? Mendengar kata-kata Guimi, Bailey Wuqiu bereaksi keras. Guimi sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, sepertinya sama, Paman Bailey, kamu adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat baik. Bab 1699. Apakah masih perlu bagimu untuk mengatakan itu? Bailey Wuqiu menatap Gosmi dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah. Setelah gelombang ini, apakah kamu punya jalan? Long Zhaitian menimbangnya sebentar sebelum bertanya. Long Zhaitian, apakah kamu pengecut? Kamu tidak seperti dirimu yang sekarang. Bailey Wuqiu memandang Long Zhaitian dan berkata dengan setengah tersenyum. Dulu dan sekarang berbeda. Kali ini, kekuatan lawan tidak diketahui, dan aku hanya ingin menjadi sangat mudah. Long Zhaitian menghembuskan napas pelan dan berkata tanpa daya. Di dunia ini, tidak ada yang sangat mudah. Hal-hal yang harus kamu hadapi mungkin tidak pernah diharapkan. Bailey Wuqiu mengguncang kipas katil besar di tangannya, mengungkapkan niatnya. Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang tamu tak terduga ini. Long Zhaitian sepertinya mendengar implikasi dari kata-kata Bailey Wuqiu. Yang bisa saya pahami hanyalah beberapa intuisi. Dari luka di tubuh anak ini, terlihat bahwa niat awalnya bukanlah untuk membunuh siapapun. Jelas bukan tujuannya untuk membunuh anak ini. Dan di atasnya, hanya kamu, jadi target ketertarikannya kemungkinan besar adalah kamu. Bailey Wuqiu melirik Long Zhaitian, seolah menunjuk sesuatu. Maka dia harus menemukan kesempatan untuk bergerak. Long Zhaitian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar mencari kesempatan untuk melakukan tembakan, dan dia bahkan memata-matai kita sepanjang waktu, dia mencari kesempatan untuk melakukan tembakan. Bailey Wuqiu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Guimi tidak bisa menahan detak jantungnya, dan berkata dengan heran, apakah bos tidak menyadari keberadaannya? Di dunia ini, seharusnya tidak ada orang yang dapat dengan mudah bersembunyi di sisiku dan mengawasiku. Kamu tidak perlu mendengarkan kata-kata alarmisnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian berbicara dengan percaya diri. Ngomong-ngomong, dia datang untukmu. Kami relatif aman. Karena kamu ingin tahu level apa dia, kamu harus memberinya kesempatan untuk bergerak. Bailey Wuqiu berkata dengan setengah tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Guimi tidak mengerti, dan sedikit mengernyit, beri dia kesempatan untuk bergerak, apa yang harus saya katakan? Apakah dia memiliki batasan, tidak bisakah dia bergerak dengan santai? Nak, ada gunung di balik gunung, dan orang di luar manusia. Ada dunia di luar dunia ini. Setiap dunia memiliki aturannya sendiri. Orang yang bukan bagian dari dunia ini harus mematuhi aturan dunia ini ketika mereka datang ke dunia ini. Bailey Wuqiu melambaikan kipas katailnya yang besar, dengan senyum yang tak terlukiskan di wajahnya.
Paman Baili, apa maksudmu? Orang itu bukan milik dunia ini. Guimi memahami poin-poin penting dalam kata-kata Baili Wukyu, matanya berbinar, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Milik, bukan milik. Baili Wukyu mengatakan kata-kata itu dan tidak dapat diprediksi dan otentik. Apakah itu termasuk atau bukan? Guimi merasa otaknya tidak cukup, jadi dia menggaruk kepalanya. Bagaimana saya tahu, itu mungkin atau mungkin bukan milik. Baili Wukyu mengucapkan beberapa kata yang membingungkan lagi. Masih tidak mengerti. Guimi tampak bingung. Jika kamu tidak mengerti, kamu tidak perlu mengerti. Baili Wukyu tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada Guimi. Kamu mengatakannya seperti itu, aku benar-benar ingin bertemu orang ini. Ada dunia di luar dunia ini. Dunia di luar dunia ini hanya dikabarkan sebelumnya. Aku sangat ingin tahu apakah itu benar-benar ada. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, rasa dingin yang tajam muncul di matanya. Bab 1700. Jika kamu ingin bertemu dengannya, aku khawatir kamu akan segera bisa melakukannya. Baili Wukyu melirik Long Zaitian dengan setengah tersenyum. Bagaimana mengatakan? Long Zaitian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Bukankah aku mengatakan bahwa dia selalu ada di sana, dan dia sedang menunggu kesempatan untuk bergerak? Baili Wukyu tersenyum dan berkata, sekarang bisakah Anda memberitahu saya apa yang dapat saya lakukan untuk mempercepat pemulihan saya? Long Zaitian tidak peduli dengan kata-kata omong kosong Baili Wukyu, tetapi bertanya dengan tegas. Untuk apa kamu terburu-buru? Ketika kamu benar-benar membutuhkannya, aku akan memberitahumu secara alami. Baili Wukyu berarti sesuatu. Berapa lama baginya untuk berdiri dan bergerak dengan normal? Long Zaitian menatap Guimi lagi dan bertanya. Kalau cepat ya setengah bulan, kalau lambat ya sebulan. Baili Wukyu pun menjawab dengan cukup rapi. Bagus sekali. Saya harap dia bisa cepat kembali normal. Saya sedang mempekerjakan orang. Long Zaitian sedikit mengernyit dan berkata. Bos, saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna, saya juga ingin cepat sembuh, saya bisa membantu. Saat Guimi mendengar kata-kata tersebut, dia langsung bersemangat. Menjalani hidup santai bersama Baili Wukyu di tempat ini selama beberapa hari terakhir ini benar-benar membuatnya tertekan sampai mati. Dia pada dasarnya adalah orang yang sangat melarikan diri, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan seperti itu? Hanya saja dalam situasi saat ini, di hari seperti itu, dia bisa menerimanya. Orang yang tidak berguna ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu jadikan jika kamu tidak mau. Kapan kamu akan menjadi baik? Itulah keputusan terakhirku. Baili Wukyu menatap Guimi tanpa berkata-kata, dan ketika Guimi mendengar ini, dia hanya tersenyum canggung. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, ayo pergi dulu. Lama sekali sebelum Long Zaitian berbicara. Tunggu sebentar. Baili Wukyu tiba-tiba menghentikan Long Zaitian. Ada apa? Long Zaitian berhenti di jalurnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menggunakan kekuatan perbatasan selatan dan melakukan urusanmu sendiri? Kata Baili Wukyu tiba-tiba. Long Zaitian mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah sekian lama, dia berkata, saya tidak mau, tetapi sekarang, ada beberapa hal yang tidak dapat saya kendalikan. Nasib saya seperti terikat di perbatasan selatan. Di Zongyuan membawaku pergi. Selanjutnya, turunkan perbatasan selatan. Tetapi jika Kaisar Chongyuan tidak dapat menyingkirkan saya, dia tidak akan pernah dapat menyingkirkan perbatasan selatan. Putra mahkota memahami kebenaran ini, dan hampir semua pejabat tinggi di perbatasan selatan memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, sulit bagiku untuk melepaskan hubungan dengan perbatasan selatan. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Ketika Long Zaitian mengatakan ini, dia merasa sedikit emosional. Paman Baili, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami telah hidup dan mati bersama bos selama ini. Sekarang di titik ini, kami semua rela hidup dan mati bersama bos. Sejujurnya, ada banyak saudara yang ingin untuk datang dari perbatasan selatan, tetapi mereka memiliki urusan mereka sendiri, tidak bisa tinggal di sisi bos sepanjang waktu. Saat ini, Guimi juga berbicara. Kamu tahu bagaimana membela dia. Baili Wukyu mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jika Anda bertanya, saya akan memberikan jawabannya. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Long Zaitian mengabaikan kata-kata Guimi dan Baili Wukyu, tetapi berkata dengan nada dingin dan otentik. Aku tidak bermaksud menertawakanmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa dalam persaingan kekuatan, hanya pemenang yang menjadi raja.
Kamu dapat menyingkirkan prinsip dan paranoiamu. Bai Liuqiu berkata dengan setengah tersenyum. Terima kasih, aku tahu sekarang. Long Zaitian berterima kasih padanya, lalu berjalan pergi, keluar pintu, punggungnya menghilang ke bidang penglihatan Bai Liuqiu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.